Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa lagi dengan saya di Zainuddin Channel. Pada hari ini sahabat, saya kedatangan sebuah pasien ya. Televisi ukurannya 21 in dengan merek Akari ya. Jadi ini jenis Akari Neo Clara sahabat ya. Jadi ini Ultra Slim series ya. Seri Ultra Slim. Jadi dari yang punya sahabat, televisi ini mempunyai keluhan suaranya ada katanya ya. Tetapi gambarnya ini tetap hitam ya, gelap, tidak ada gambarnya sama sekali. Langsung saja kita coba sahabat. Kita tancapkan ke listrik. Itu sudah nyala ya tombol indikatornya. Kita remote. Nah ini sudah nyala sahabat ya. Tetapi nah cuma keluar suaranya saja ya, gerak-gerak gitu ya. Nah, dengaran ya. Jadi itu sobat, keluhan dari televisi ini, kerusakannya akan kita bongkar. Tadi sebelum sobat mengikuti lebih jauh, yang belum subscribe silakan di subscribe dan tekan loncengnya agar bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Insya Allah videonya bermanfaat. Oke, langsung kita lihat bagian belakangnya. Nah ini sahabat ya, ini bagian belakangnya. Jadi televisi ini Akari model IC21U86CL ya. Tadi tidak bisa keluar gambarnya. Ini sahabat ada lubangnya. Kalau kita lihat filamen dari CRT tabungnya itu tidak menyala sahabat ya. Jadi saya dekatkan. Nah tidak menyala sahabat ya. Tidak ada nyala pijarnya sama sekali. Tadi bisa dipastikan tabungnya ini tidak bekerja sahabat, sehingga gambarnya tadi gelap. Oke, langsung kita buka ya. Ini bagian dalamnya sahabat ya, setelah saya bongkar jadi seperti ini. Tidak pernah rusak kayaknya sahabat ya. Debunya sampai seperti ini. Nanti kita bersihkan dulu sahabat. Setelah itu kita cari komponen yang mengalami kerusakan secara fisik ya. Oke, saya skip dulu, kita bersihkan dengan kuas dan blower agar debunya hilang dengan sempurna. Oke, ya ini sahabat ya, setelah saya bersihkan dari debu-debu seperti ini ya. Dan jangan lupa sahabat, untuk kabel flybacknya ini juga sampean bersihkan ya dengan menggunakan thinner A, karena kalau kotor ini berpengaruh sahabat, televisinya cepat rusak ya. Jadi seperti ini. Kita lihat sekarang apakah ada komponen yang mengalami kerusakan ya. Terutama kapasitor, biasanya ada kapasitor yang menggembung atau resistor yang terbakar. Kita coba teliti ya. Nah, di sini kalau saya melihat sahabat, kapasitornya ini ada yang mengalami kering ya. Ini nilainya berapa ini? 160 volt, 100 mikro. Sama ini sahabat, juga kering, 160 volt, 47 mikro ya. Terus ini sahabat ada yang menggembung, ini ya, menggembung satu ini nilainya 35 volt, 470 mikro. Terus ini juga sahabat ya, kelihatan kering karena sudah lama tidak rusak mungkin sahabat ya. Nah ini tadi yang melentung, ini kelihatan kering. Waduh banyak sekali. Terus mana lagi sahabat yang mengalami kerusakan fisik? Ini juga. Ini nilainya berapa ini? Terus ini juga menggembung ya. Ini tuh menggembung ini. Nilainya 216 volt, 470 mikro ya. Kita hitung ya. 1 menggembung. Ini kering, 2, 3, 4, 5 kering. 7 menggembung. 8, 9. Terus ini kecil ini 10 kering. Terus ini juga bagian vertikal ini 11. Aduh, sudah totalan sobat ya. Itu yang terlihat secara fisik mengalami kerusakan. Terus kita lihat untuk solderannya di bagian blok RGB-nya ini juga ada ini solderannya.
Ini solderannya yang retak ya, nanti kita solderi di bagian RGB ini. Terus untuk kapasitornya di sini ada tidak? Tidak ada sobat. Bagian belakangnya, apakah solderannya juga mengalami keretakan? Ya ini sobat ya, di bagian flybacknya ini juga ada yang retak-retak. Nanti kita cek ulang dan kita solderi ya sobat ya. Setelah kita solderi, kita ganti apa namanya? Komponen 11 tadi yang menggembung dan kering, elko, baru kita coba ya. Nanti ini kita coba dulu. Saya mau melihatkan, tadi kan kita melihat di tabungnya ini filamennya tidak menyala ya. Nanti kita cek dulu sebelum kita ganti dan kita solderi apakah benar tadi tidak menyala. Kalau filamennya tidak menyala sobat, jelas tabungnya ini masih belum bekerja. Oke, kita coba dulu ya. Oke sobat, televisinya sudah saya hidupkan ya. Ini lampu indikatornya menyala. Kita tekan remote-nya. Ini sudah mulai menyala ya. Checklist antenanya sudah tak colokkan juga. Kita lihat filamennya menyala atau tidak sahabat ya. Kita matikan dulu untuk lampunya ya. Loh, ternyata filamennya tidak menyala sahabat ya. Jadi benar yang kita lihat tadi dari luar, ternyata filamen tabungnya tidak menyala. Ya, oke, kita lakukan seperti yang kita lakukan tadi sahabat ya. Jadi kita ganti, saya cabut dulu listriknya. Kita ganti kapasitor yang mengalami kerusakan secara fisik tadi, baik kering maupun menggembung. Terus setelah itu kita solderi ulang ya, seperti ini di RGB ini juga solderannya sudah retak dan di bagian flyback ini ya. Jadi seluruh modulnya nanti kita cek solderannya. Terus kita coba kembali apakah sudah bisa sahabat ya. Semoga saja bisa ya. Oke. Oke sahabat, sekarang kita ganti satu persatu elko-nya ya. Saya ganti dulu yang besar ini. Yang 160 volt 100 mikro ini ya, kita ganti. Oke, ini sahabat ya, kapasitornya. Oke ya, kita ganti nilainya 160 mikro 100. Oke sobat, setelah saya ganti semuanya ya, saya tunjukkan nilainya. Ini 50 volt 100 mikro, terus ini 50 volt 47 mikro ya. Terus ini saya ganti juga 16 volt 470 mikro. Tapi tadi saya ganti dengan 25 volt 470 mikro ya. Jadi voltnya saya naikkan sedikit karena saya tidak punya volt yang 16 volt. Terus ini 1 2 3 4 5 nilainya sama ya, yaitu 35 volt 470 mikro. Yang ini 160 volt 100 mikro. Yang ini nilainya 160 volt 47 mikro ya. Tapi saya naikkan mikronya menjadi 160 volt 100 mikro ya. Jadi tujuannya untuk filternya dua itu agar maksimal ya. Saya naikkan. Terus di belakangnya sobat, di 400 voltnya kapasitor yang besar, saya pasang senjata saya ya, yaitu ini dop 5 watt di regulator ya. Min plusnya sama saja di sini ya. Min plusnya sama saja, bolak-balik. Terus di 160 voltnya ini tadi saya pasang avometer digital ini ya. Untuk mengetahui tegangan outputnya berapa, saya taruh di VDC 200 volt. Oke, sekarang kita coba ya, kita masukkan kembali dan kita coba, semoga berhasil sobat ya. Oke sobat, sekarang kita coba ya, sudah saya rapikan semuanya, kita coba apakah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu indikator sudah menyala,
tegangannya output dari 160 voltnya 108 ya. Kita coba kita remote. Sensornya sebelah sini sobat ya. Ini sudah nyala. Sudah keluar suara ya. Kita lihat filamennya sobat. Filamennya masih belum menyala sobat. Oh iya, gambarnya belum menyala ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita tes. Saya kecilkan dulu sobat suaranya. Sobat, untuk kali ini sobat ya, televisinya saya taruh di atas meja karena servis atau memperbaiki di lantai cukup merepotkan, jadi saya taruh di meja ya. Langsung saja kita lanjutkan sobat. Tadi sudah kita ganti kapasitor-kapasitornya, terus kita coba dan kita lihat ternyata filamennya ini masih belum menyala ya. Jadi kita tes dulu tegangannya. Ini saya kasih avometer digital. Saya taruh di batas ukur 200 volt DC ya. Kita coba colokkan kembali. Ini tegangan untuk kapasitor 160-nya ya. 114 volt sudah bagus lah. Kita nyalakan dengan remote. Ini sudah nyala sobat ya. Tegangannya tetap sudah nyala ini. Sudah nyala, keluar suaranya juga. Nah, saya rasa ini sobat ya, kita cek coba di 180-nya ini ya. Di 180 voltnya. Ini tegangannya masih 143 sobat ya. Artinya apa namanya? Ke flybacknya ini belum bekerja sobat ya. Tidak ada tegangan yang masuk ke sini. Bisa dipastikan flybacknya ini tidak bekerja ya. Tidak bekerja, 180-nya enggak ada. Terus di heaternya kita pindah ke AC ya, ininya ke 200 AC. Di heaternya ini tegangannya cuma 3,5 ya, 3,5 ke bawah, sehingga tidak dipastikan tidak menyala ya. Jadi untuk flybacknya ini belum bekerja sobat ya. Kita cabut dulu, kita cek apa yang menyebabkan flyback ini tidak bekerja ya. Padahal transistor ini flybacknya kondisinya bagus. Untuk trafo flybacknya ini juga masih kondisinya bagus, tidak putus ya. Kita lihat di sini, saya lepas dulu untuk probe-nya ini, kita balik ya. Saya curiga transistor driver untuk pendorong apa namanya ini, transistor flybacknya ini rusak sobat. Ini saya lepas tadi, saya cek kok tidak apa-apa transistornya. Trafonya ini juga tidak putus ya. Tadi sobat ya, berbagai macam hal sudah kita lakukan untuk ngetes apa namanya, resistor dari heater ini juga sudah, tegangannya sudah masuk ke sini. Tapi 180-nya tetap sobat ya, 134 ya. Jadi memang belum bekerja dengan baik flybacknya ini. Tapi saya masih nggak curiga dengan flybacknya ini sobat ya. Ini juga kondisinya bagus. Untuk coilnya ini sudah kondisinya bagus semua ya. Tinggal kita curiga dengan dua ini satu dan dua ini ya. Coba kita lepas apa namanya, kapasitor non polar ini ya. Kita cek kondisinya masih bagus atau tidak, karena ini bekerja untuk mengontak flyback ya. Oh ini ya. Nah ini mengontak flyback ini, kapasitor yang ini ya. Kita lihat di sini kakinya, langsung kita lepas ini ya, kita cek dulu. Oke, sudah apa namanya, dicari tadi. Untuk ininya kita lepas dulu, kita cek ya. Ini sobat ya, setelah saya lepas nilainya adalah 244, atau bisa kita hitung nilainya adalah 240 nano ya. Jadi untuk kapasitor ini coba kita tes dengan menggunakan ESR meter ya. Ini kita taruh kaki-kaki dari ESR meter ini di
masing-masing kaki dari kapasitor ini ya. Kita jepit seperti ini saja. Nah, seperti ini. Terus kita tekan sobat, kita lihat nilainya masih bagus atau tidak. Wah, ini nilainya tidak ada sobat ya. Jadi tidak terdeteksi. Kapasitor ini tidak terdeteksi. Ya. Bisa dipastikan, oh ini lepas ya sobat. Kakinya lepas. Coba saya pasang dulu, saya ukur lagi ya. Ya ini sobat ya, setelah saya pasang tadi lepas, mohon maaf. Kita ukur sekali lagi. Nah, hasilnya bagaimana? Oh, tetap tidak terdeteksi sobat ya. Wah, ini bisa dipastikan kapasitornya ini mengalami kerusakan. Tapi coba kita cari penggantinya dulu ya. Dengan nilai kapasitor yang sama. Saya skip dulu sobat. Ya ini sobat, saya punya penggantinya tapi nilainya berbeda ya. Ini 224 atau 220 nano ya. Karena yang 240 nano saya tidak ada sobat ya. Ini pun dari bekas, di televisi bekas. Coba kita tes. Yang tadi kita cabut. Ini yang lama ya. 224. Ini yang tadi saya cari, nggak ada yang sama dengan ini. Ini 224 ya, 220 nano. Coba kita tes. Kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada nilainya sobat ya, 219 nano. Wah, bisa dipastikan kalau kapasitor yang ini mengalami kerusakan sobat ya. Sekarang coba kita pasang ini dan kita coba ya. Nah, ini sobat ya, sudah saya ganti transistor kapasitornya tadi. Ini yang lama. Sekarang kita coba dulu ya. Apakah sudah bisa menyala atau tidak. Mana nih sobat ya. Ini kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Remote-nya mana? Bismillah. Tegangan di 180-nya sudah bagus atau belum sobat ya. Ini sulit semua sobat ya. Ini tegangannya sudah bagus sobat ya. 180-an kita lihat. Tuh, sudah tampil sobat ya. Alhamdulillah. Sekarang kita coba, kita beri input berupa antena TV, kita pasang ya. Nah, alhamdulillah sobat, sudah tampil ya. Sudah tampil alhamdulillah. Ya alhamdulillah sobat ya. Ternyata setelah kita ganti kapasitor yang melembung itu ya, yang mengalami penggembungan, rusak, dan yang menyebabkan flybacknya ini tidak bekerja adalah ini ya, kapasitor 244 ini yang mengalami kering, mungkin tidak terdeteksi sama ISR meter saya ya. Dan setelah saya ganti dengan 224, alhamdulillah sudah bagus sobat ya. Coba kita pindah-pindah channelnya. Nah, sudah bagus ya, alhamdulillah sudah bisa. Demikian sobat, semoga bisa membantu permasalahan dari sobat yang mempunyai gejala yang sama dengan televisi yang sama ya. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Semoga bermanfaat video ini. Untuk sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk selalu mengikuti video saya yang terbaru biar tidak tertinggal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.